Nah, transformasi ini kita sebut sebagai reaksi yang mirip etektik, jadi pakai etektoid, ya, etektoid, gitu. Nah, kemudian ini mungkin perlu saya besarkan nih, saya besarkan dulu nih, supaya jelas. Nah, ada yang mirip etektik, mirip etektoid, tapi kebalik. Jadi V-nya adalah di bawah, yaitu titik ini nih, ya titik ini nih. Tuh. Nah, kita lihat bahwa awalnya adalah delta plus liquid, setelah itu turun dari titik ini, kita masuk ke daerah austenit, ya, berarti dia menjadi gamma. Nah, reaksi ini kita sebut reaksi peritektik. Oke, ya, itu yang baru ya, tektoid baru, peritektik baru. Nah, kemudian nanti kita harus bisa menerjemahkan transformasi apa yang terjadi dari cair sampai ke padat, sampai ke temperatur kamar. Nah, kemudian ini sudah ada reaksi peritektik, ya. Nah, ada yang kita sudah pelajari di diagram sebelumnya, yang ini nih. Ini garis apa ini? Ini namanya adalah garis solvus. Solvus. Sama kan dengan yang sebelumnya. Ya, jadi nanti kita juga apa yang terjadi di sebelumnya sama juga terjadi di sini. Nah, kemudian kita lihat nih, sebetulnya ada juga garis solvus alfa. Ya, ini juga garis solvus. Ya, jadi kalau garis solvus kita di gamma, artinya apa? Karena ini ada campuran antara Fe dengan C, maka ini menunjukkan kelarutan daripada karbon di dalam fasa gamma. Sedangkan yang di bawah hanya sampai 0,022 sedikit sekali, tetapi tetap kelarutan karbon di dalam fasa alfa. Alfa. Nah, jadi harus kita kenal dulu garis-garis transformasi, ya. Kemudian reaksi teknik akan terjadi pada temperatur 1147 derajat Celcius. Reaksi etektoid akan terjadi pada 727 derajat Celcius. Ya. Kemudian reaksi peritektik akan terjadi pada 1493 derajat Celcius. Nah, jadi kita lihat sini, kalau CUNI kan reguler ya, garisnya reguler gitu, jadi tidak berpotongan. Di PPSN mulai ada yang mulai turun naik lagi, yaitu di titik etektik. Nah, di sini juga ada titik etektoid dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita kan bisa melihat, bisa membuat ini garis solidus dan garis liquidus. Nah, artinya apa? Bahwa dengan campuran tersebut, maka kita memiliki perubahan sifat fisik, khususnya titik cair. Kalau kita lihat baja, apalagi baja karbon rendah,
itu titik cairnya ada di 1538 derajat Celcius. Dengan bertambahnya karbon, ya maka kita di situ akan mendapatkan bahwa titik cairnya turun. Bahkan untuk besi cor, kita akan bisa mendapatkan titik cairnya yang paling rendah, yaitu di 1147 derajat Celcius. Tapi harus pada komposisi 4,3% karbon. Nah, itu yang kita lihat sebagai perubahan sifat fisik. Jadi kalau kita punya, katakanlah, atau kita memiliki industri yang akan mengolah baja, maka kita memerlukan tungku yang betul-betul performance-nya bagus. Yang bisa mencapai temperatur 1600 derajat Celcius gitu. Supaya nggak ngepas ya, pasti kita nggak ngepas. Tetapi kalau kita nggak punya atau nggak punya tungku yang bagus, itu tungku induksi biasanya atau tungku busur listrik, arc furnace, kalau ada yang pernah lihat ke Krakatau Steel, itu bisa sampai di atas 1600 derajat Celcius. Tapi kalau kita nggak punya, maka kita hanya bisa mengolah besi cor. Mungkin kita punya titik lebur 1200, 1300 ya. Dan itu adalah yang kita lakukan untuk besi cor. Jadi kita lihat sekarang bahwa sifat-sifat fisik itu berubah. Nanti strukturnya juga akan berubah juga. Nah, saya coba tunjukkan supaya kurios ya. Kalau saya punya, katakanlah, baja karbon rendah, strukturnya seperti ini. Kalau saya punya baja karbon agak tinggi, maka saya punya struktur yang seperti ini. Nah, apa nih nanti yang kayak sawah ini? Nanti kita jelaskan. Ya. Kalau saya punya baja perlitik, nih, jadi komposisinya pas di situ ya. Yang namanya hasil reaksi etektoid, itu namanya adalah perlit. Dan strukturnya kita sebut perlitik. Maka strukturnya akan seperti ini. Jadi kita lihat nih, sawah-sawah ini apa? Seperti sawah gitu ya. Kalau kita punya komposisi di atas 0,76, maka kita memiliki baja seperti ini, yang kanan. Ya, ini adalah 1,2% karbon. Kita harus tahu nih yang putih ini apa. Kalau yang seperti sawah ini kita sebut sebagai perlit. Ya, komposisi karbon di daerah yang ini, yang sawah ini adalah 0,76%. Tetapi di batas butir yang putih ini itu adalah cemented. Yang punya persen karbon adalah 6,7%. Nah, banyak sekali informasi mengenai baja ini sehingga kita perlu memahami betul-betul diagram FW3C ini. Oke, sampai sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Kalau udah kerja biasanya suka ada pengalaman dari lapangan ya. Ada yang mau bertanya? Nanti lebih seru lagi nanti transformasinya seperti apa gitu. Paham ya semua ya? Jadi ini memang harus dihafal. Tapi ini semua ada di Kalister ya. Semua ada di Kalister. Oke.
Kalau belum ada pertanyaan, sebentar saya lihat dulu. Oke. Nah, kita sekarang harus berlatih, ya, berlatih untuk menjelaskan transformasi yang mungkin terjadi pada satu komposisi tertentu. Nah, sekarang kita lihat nih, yang kita harus bisa buat itu adalah diagram pertama adalah diagram pendinginan dulu. Ya. Jadi di sini saya gambar suatu diagram. Ini belok-belok kalau vertikal. Ya, ini adalah diagram pendinginan antara temperatur dan waktu. Nah, sekarang kita lihat kalau kita memiliki 1% karbon. Ya. Kita memiliki perpotongan dengan garis transformasi sebanyak 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita tarik. Ini terus kita tarik. 1. Yang ini adalah, kita lihat, adalah 2. 1, 2. Kemudian ada 3. Ini ada yang ketiga. Dan yang 4 adalah ini. 4. Nah, sekarang kita mulai nih membuat suatu kurva. Pertama, katakanlah dari temperatur ini, cair. Nah, dari titik ini, dari titik sini ya, misalnya ini adalah titik 0 ya. Dari titik 0 ke titik 1, maka tidak terjadi perubahan fasa. Jadi, kurva pendinginannya relatif curam. Gitu. Ya. Nah, kemudian ke titik 2 terjadi perubahan fasa enggak? Awalnya 0 ada di daerah liquid ya. Kemudian di titik 1 sampai titik 2 itu adalah daerah campuran antara gamma plus liquid. Nah, kalau tadinya liquid, kemudian ada gamma plus liquid, itu terjadi perubahan fasa, artinya dari liquid menjadi gamma. Di titik 1 itu baru mulai. Di titik 2 itu adalah akhir. Ya, jadi terjadi transformasi fasa, maka kurvanya agak landai. Ya, sampai situ. Nah, dari 2 ke 3 kita tidak memotong garis transformasi. Artinya kita ada selalu dalam daerah alternate. Artinya tidak ada perubahan fasa. Jadi sampai titik 3 kita akan terus mendapatkan kurva pendinginan yang relatif curam. Nah, di atas 3 kan alternate. Di antara titik 3 dan 4 kan kita ada di daerah campuran gamma plus Fe3C. Jadi katakanlah ini awalnya adalah liquid. Di sini karena terjadi perubahan liquid menjadi gamma. Di sini adalah daerah gamma, ya. Temperatur terus mendingin. Kemudian kita lihat bahwa dari 3 ke 4 terjadi karena tadinya gamma menjadi gamma
plus Fe3C, maka terjadi perubahan fasa. Agak melandai lagi. Ya, sampai situ. Nah, jadi di sini saya memiliki gamma plus Fe3C. Logikanya, kalau temperaturnya makin rendah, maka Fe3C-nya akan semakin banyak. Tetapi belum seluruhnya berubah menjadi Fe3C. Ya. Nah, kemudian di titik 4 ini, kita lihat sekarang, Fe3C adalah suatu fasa yang stabil sampai temperatur kamar. Ini kan dicirikan dengan garis ini kan. Artinya Fe3C yang sudah terbentuk tidak akan berubah lagi. Sedangkan gamma, dia hanya stabil di atas temperatur 727 derajat Celcius. Berarti dia harus berubah di titik 4 menjadi sesuatu yang lain. Nah, kita lihat titik 4 ini sama kondisinya dengan titik di 0,76 ini. Artinya apa? Akan terjadi transformasi tektoid pada temperatur tetap. Ya, di sini apa yang terjadi? Gamma menjadi alfa plus Fe3C. Yang kita kenal tadi ini bentuknya spesifik yang namanya adalah perlit. Ya, gamanya berubah semua sampai sini, dan kemudian setelah selesai maka kita akan mendapatkan pendinginan yang curam lagi. Nah, jadi di sini apa yang kita dapatkan? Fe3C yang sudah kita dapatkan di sini, dan gamma yang berubah menjadi perlit. Nah, ini yang harus kita coba pahami. Dengan pertama yang paling penting adalah membuat kurva pendinginan, karena dari situ kita bisa memahami transformasi apa saja yang terjadi. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang coba dilatih 10 menit apa yang terjadi pada 3% karbon. Oke, silakan. Dicoba ya selama 10 menit sampai 7.30. Dicoba dibuat ke apa tuh? Kurva pendinginan, dan di setiap tahapan kita bisa menjelaskan apa perubahan yang terjadi. Oke, silahkan. Ya, enaknya saya copy aja dulu ini ya. Saya copy. Menjelaskannya nanti. Silahkan dicoba ya. Oke, silahkan.
Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita cek sama-sama ya. Kita perpanjang dulu ke kanan. Itu, kemudian situ. Ya, kita mulai dari temperatur tinggi lah. Kira-kira di sini. Situ, situ. Temperatur, waktu. Dari sini kita turun, terjun bebas nih. Agak curam. Nah, kemudian setelah itu kita datar. Karena apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah liquid menjadi apa? Austenic Gamma. liquid Gamma level. plus Ya, liquid. liquid. Oke. Setelah itu di titik ini datar. Apa yang terjadi di sini? Bahwa Liquid liquid Kapan ya? sisa, Tadi pas nanya tuh. pakai S ya, liquid sisa Jo, udah jalan menjadi belum? Cuma saya tanya Kak Mas Ujang Dian, ya kan? Mas Dian. Tanya si Jo. Enggak, aku nggak daftar. Lah, kenapa? Aku juga Halo, nggak tahu kalau dia ya, nggak daftar. Mas Dian, di mute Nggak ya. ada spy. Ya, salah. Jalan aja loh. Iya, makanya. Nggak usah lari. Ada yang bisa telepon Mas Dian ya? Kayaknya oke, udah. Jadi di sini liquid pada garis datar ini reaksinya adalah reaksi euktaktik ya. Jadi liquid menjadi euktaktik. Euktaktiknya apa sebetulnya? Euktaktiknya itu adalah gamma plus Fe3C. Nah, dari titik ini ke bawah, maka kita agak curam lagi. Oh, sorry. Itu titik itu. Iya. Nah, jadi di sini sebetulnya ada perubahan, tetapi untuk sementara kita anggap tidak ada perubahan. Karena kan tetap gamma plus Fe3C. Ya. Nah, kemudian di titik ini, apa yang terjadi? Datar lagi. Ya, karena apa yang terjadi di sini? Eutoktoy Gamma berubah menjadi valid alpha. ya. Valid ya. Alpha plus Fe3C yang di titik ini kan di 0,76 kan adalah valid. Ya. Kemudian setelah itu baru turun lagi. Nah, jadi kita di sini akhirnya yang kita dapatkan adalah ada Fe3C euktaktik. Yang ini nih. Sebentar ya supaya gampang. Jadi saya urut lagi ya dari atas ya. Liquid, kemudian liquid menjadi gamma. Tetapi di sini ada liquid sisa. Ya, ada liquid sisa nih. Nah, begitu turun. Begitu kita sampai ke 1147, maka gamanya tidak berubah, liquid sisanya berubah menjadi euktaktik. Nanti ini akan semakin jelas kalau kita sudah bisa menggambar skema daripada strukturnya. Nah, jadi euktaktik itu kan adalah gamma plus Fe3C. Jadi ini saya kasih nama gamma 1 lah. Dan ini saya kasih gamma 2. Jadi gamma 1 sudah terbentuk
di temperatur di atas 1147, begitu turun, maka liquidnya akan membentuk lagi gamma 2. Nah, pada titik pada 727, ya, gamma sudah tidak boleh ada. Artinya dia akan berubah menjadi, kalau pastinya kan adalah alfa plus F3C. Tapi perubahan gammanya, karena gamma di titik ini, ya, komposisinya itu udah 0,76 C. Jadi gamma yang di atas, ya, gamma 1 dan gamma etektik, gamma 2, itu semua berubah menjadi perlit. Sedangkan Fe3C sudah terbentuk di atas, ya, Fe3C etektik, ya, itu tidak akan berubah karena Fe3C adalah suatu senyawa yang stabil mulai temperatur tinggi sampai temperatur kamar. Jadi dia tidak akan berubah. Ya. Nah, kemudian hasil akhirnya kalau kita lihat sebetulnya, maka kita boleh di sini kita gambarkan bahwa garis ini adalah mewakili suatu struktur yang namanya adalah perlit. Tadi sudah saya tunjukkan gambar perlit yang seperti sawah tadi, ya, seluruhnya perlit. Nah, jadi boleh saja kita di titik ini, kita boleh berbicara bahwa itu adalah campuran alfa plus Fe3C, ya. Tetapi boleh juga kita alfanya kita geser menjadi perlit. Sehingga perlit di sini juga bisa saya tuliskan ini adalah perlit plus Fe3C. Boleh seperti itu. Ya, jadi itu yang kita, karena di dalam perlit ini kan ada juga alfa plus Fe3C kan. Hanya secara general dia adalah alfa plus Fe3C. Secara struktur nanti kita akan lihat bahwa dia adalah perlit plus Fe3C. Bagaimana, ada yang salah? Ada yang tidak Prof, sama? belum Silakan. mengerti saya, Prof. Yang Kenapa tuh di kurva itu ada yang mendatar, ada yang curam, ada yang linear gitu, Prof. Apakah di Baik, pendinginan normal aja nih, Prof? Gitu, Prof. baik. Ya, pertanyaan yang bagus, Mas Ade. Jadi sebetulnya kurva ini kan kembali bukanlah dibuat oleh manusia sebetulnya. Tapi manusia, para ahli dahulu itu mengamati perubahan-perubahan fase apa saja yang terjadi kalau temperaturnya turun. Maka dia dapat titik-titik transformasi itu. Yang kemudian titik-titik itu dirangkaikan menjadi satu garis. Gitu. Ya, jadi seperti kalau waktu kita membahas CUNI, PBSN gitu, ya. Maka itu semua itu merupakan rekapitulasi gabungan dari kurva pendinginan. Dulu kan saya pernah menggambarkan kurva pendinginan dalam 3 dimensi yang untuk CUNI, tetapi ini untuk unsur yang lain. Kemudian digabung dengan katakanlah dari 0%, 0,1, 0,2 terus gitu, ya. Sampai ke 6,7. Jadi kalau kita pikirkan bahwa itu bukan pekerjaan hanya setahun 2 tahun. Itu suatu pekerjaan yang bertahun-tahun. Ya, yang kemudian hasilnya mereka gabungkan dan filosofinya sama pada waktu saya menggambarkan CUNI, ya. Jadi mereka mengamati titik-titik transformasi ini
Kemudian setelah itu jadilah kurva ini. Nah, secara bertahap kan sudah saya sampaikan kalau saya UNI gimana nggak ada teknik ya. Kalau PBSN ada teknik yaitu dari cair menjadi dua fasa. Ya, dua fasa itu komposisinya berbeda, fasa alfa, fasa beta komposisinya berbeda. Nah, kemudian di titik-titik ini ada diperkaya dengan katakanlah ada ciri garis solvus. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa yang penting pertama kita kalau ada suatu campuran yang sudah dikomersilkan dan sudah dipakai orang, maka diagram fasanya harus pasti ada. Jadi kita nggak perlu lagi buat, karena kalau sejarahnya kita harus buat, kan saya katakan tadi kan bisa berpuluh-puluh tahun kita membuat diagram fasa seperti ini. Sekarang yang penting kita memahami apa yang terjadi. Sudah dikasih petunjuk seperti ini, kita memahami apa yang terjadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Dan dalam proses, katakanlah kita mau memproses baja, kita mau memproses besi cor, kita kan hanya punya satu komposisi. Ya, tapi kalau katakanlah itu adalah campuran besi dengan karbon, ya kita cari diagram fasanya. Maka diagram fasanya adalah seperti ini. Sekarang yang penting adalah kita bisa memanfaatkan, mempergunakannya. Untuk apa sih kita tahu transformasi itu? Hasil akhirnya nanti kita bisa menggambarkan. Ya, seperti yang saya tadi tunjukkan. Nih, kalau saya gambarkan fasa seperti ini gimana nih? Bagaimana sejarahnya? Itu semua dari transformasi yang terjadi. Mau jadi ini gitu. Itu semua dari transformasi yang terjadi. Kalau kita memahami setiap transformasi yang terjadi, maka kita tahu hasil akhirnya seperti apa. Ya, maka ini yang kita pelajari gitu. Nah, sekarang kita tidak perlu membuat, tapi yang kita perlukan adalah kita memahami cara memakai diagram kesetimbangan fasa ini. Gitu, Mas Ade, ada yang masih, kalau masih ada pertanyaan silakan loh. Jadi kurva ini, jadi untuk semua logam ya yang sudah diproduksi dan merupakan logam paduan, maka kita harus mencari diagram kesetimbangan fasa ini kalau kita mau memproses. Jadi nggak mungkin kita katakanlah punya campuran tapi nggak punya diagram fasanya, kita nggak ngerti apa-apa nanti. Gitu. Jadi ya Mas Ari ya. Baik, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. nanti kalau ada pertanyaan silakan loh. Supaya betul-betul kita memahami ini. Jadi kita sekarang adalah paham memakai diagram ini untuk kita bisa membayangkan perubahan apa saja yang terjadi pada suatu campuran. Ya, jadi nanti kalau komposisinya berbeda, diagramnya kan pasti berpotongan dengan titik-titik yang berbeda juga. Tapi yang perlu saya tekankan adalah, misalnya titik etektik itu ada di 4,3%. Jadi kalau di 4,3% itu kita punya campuran, kita dinginkan dari kondisi cair, pasti akan terjadi reaksi etektik. Ya, reaksi etektik itu sebetulnya terjadinya seperti ini. Sebentar, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang kanan cair. Jadi sebelah kiri sudah mulai ada inti padat. Inti padat itu kemudian berkembang. Ya, berkembang karena saya katakan tadi alfa dan beta itu komposisinya berbeda. Kita kembali kepada diagram SN karena daerah alfa adalah di kiri sini, daerah beta adalah di kanan sini.
beda komposisinya. Alfa maksimum 18,3% Pb, ya, sedangkan beta maksimum adalah 2,2%. Ini 100 dikurang 97,8 ya, 2,2% dari Sultan. Ini SN. Jadi kalau yang alfa SN-nya maksimum 18,3%, kalau yang beta maka justru SN-nya ya 97,8%, PB-nya 2,2%. Nah, kalau di titik attack tadi kan sama dengan ini kan. Nah, ini kan sejarahnya sampai dia bisa menggambarkan struktur seperti ini karena kita melihat bahwa ini awalnya kan homogen semua. Tapi kemudian pada waktu proses transformasi euktaktik di temperatur tetap tadi, ya, maka kita akan melihat ada pergeseran. Misalnya, nih di daerah yang ada beta nih, PB-nya ngingkir ke kiri ke kanan. Sedangkan di alfa SN-nya ngikir. Jadi kalau di daerah yang orange ini kebanjiran PB, SN-nya jadi minim, maka dia kita namakan fase alfa. Sebaliknya, kalau di beta justru diperkaya dengan SN. PB-nya nyingkir, SN-nya ke situ. Jadi ini kaya dengan SN. Nah, itu adalah riwayat pertumbuhan atau transformasi yang terjadi di dalam campuran kita, cairan kita. Ya, jadi dan itu terjadi pada temperatur tetap. Kalau di sini kan temperatur 183 derajat. Ya. Nah, apa bedanya di katakanlah komposisi ini sama komposisi ini katakanlah. Bedanya adalah kalau di sini 100% semua berubah jadi euktaktik. Kalau di sini karena tidak semua dari titik 1 ke 2 ya, di titik 1 ke 2 ini tidak semua berubah menjadi alfa, maka ada liquid sisa yang kemudian ini kan posisinya ada liquid sisa nih di titik 2. Di titik euktaktik posisinya ada juga liquid tapi semua. Nah, semua itu kejadiannya sama. Mau liquid sisa, mau liquid seluruhnya, begitu melewati 183 derajat Celcius, maka dia akan berubah menjadi fase euktaktik. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu juga terjadi pada kasus kita. Nah, di sini, ya pada kasus kita ini, juga kalau di 4,1%, maka liquid seluruhnya berubah menjadi gamma plus Fe3C, atau kita sebut sebagai euktaktik karena strukturnya berbeda ya dengan yang masing-masing gitu. Nanti saya coba gambarkan untuk memperjelas. Tetapi kalau di kiri atau di kanannya, ya katakanlah tadinya liquid berubah menjadi gamma plus liquid sampai titik ini katakanlah, itu belum semua berubah, ya. Jadi tidak semua berubah menjadi gamma. Nah, kemudian setelah itu berarti ada cairan sisa. Nah, cairan sisa itu akan bertransformasi persis sama dengan euktaktik. Ya, persis sama dengan euktaktik. Hanya di sini cairannya itu katakanlah mungkin berapa persen ya, nanti katakanlah sebentar. Kira-kira katakanlah 40% gitu. Maka cairan 40% itu ya akan komposisinya akan sama dengan cairan yang akan menjadi euktaktik. Jadi kalau di sini ada liquid sisa gitu ya, ada liquid sisa gitu. Berapa persen karbonnya? Maka dia adalah 4,3% karbon. Di sini berapa? Ya sama, 4,3%. Sehingga peristiwa yang terjadi begitu melewati 1147
itu akan terjadi secara identik gitu. Ya nanti ini memang perlu pemahaman ya, perlu agak berlatih lagi, kemudian memahami. Saya kasih satu informasi lagi sebentar. Oh bukan itu, bukan itu. Nah, nah di sini ya. Tadi saya katakan bahwa kalau saya punya 3%, maka di titik ini saya ingin punya liquid sisa. Berapa nih liquid sisanya nih? Nah, liquid sisanya itu adalah sama dengan pakai kaidah lengan. Di titik ini awalnya apa? Gamma plus liquid. Kita tulis kanan ya. Jadi gamma plus liquid sisa. Berapa persen gamanya? Pakai kaidah lengan. Di titik ini, gamanya diwakili oleh titik ini. Liquidnya diwakili oleh titik ini. Sehingga kita bisa menghitung berapa liquid sisanya. Liquid sisanya adalah sama dengan, kalau itu adalah 3 dikurang 2,14 per 4,3 ya, dikurang 2,14. Ini kaidah lengan. Ya, jadi liquid sisanya adalah ini dibagi itu. Gamma yang sudah terbentuk adalah ini dibagi dengan itu. Nah, jadi dari situ membukti kita kaidah lengan itu bisa dipakai di mana-mana dan nggak sulit. Ya, katakanlah saya punya kebetulan ada pada posisi titik ini, posisinya 1,5% dan sebagainya. Ini kan adalah gamma plus liquid. Gimana ngitungnya gamma plus liquid ini? Kita gamanya ini, liquidnya ini. Sehingga gamma adalah ini dibagi dengan itu. Sedangkan liquid, karena liquid adalah di kanan, seberangnya dibagi itu. Itu adalah liquid sisa. Baik. Masih ada pertanyaan? Nanti saya kasih latihan beberapa ya, dilatih saja. Kalau nanti mentok, ada pertanyaan, kita nanti diskusikan lagi gitu. Ya. Sebetulnya saya paling suka ngasih pelatihan itu di sini nih. Garisnya nih. Tuh, di situ tuh. Ya, karena banyak sekali transformasinya terjadi. Berapa kali coba? Kalau saya besarkan sebentar. Saya besarkan. Nah, berapa kali itu terjadi transformasi? Pertama, ada titik 1 gitu. Kemudian titik 2 nih hampir berimpit nih. Kemudian titik 3. Kemudian titik 4. Kemudian titik 5. Kayak tuh kalau sudah bisa menggambarkan transformasi yang terjadi di setiap tahapan, maka kita udah yang lain-lain lebih gampang gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat juga ya bahwa kalau kita di sebelah kiri daripada titik 2,14, maka tidak ada reaksi etektik. Ya, karena yang terjadi adalah kita punya garis liquidus, kita punya garis solidus, dan kita lihat nih di sini, di sini, di sini ya, itu semua akhirnya masuk ke daerah gamma total kan. Jadi dari cair ya berubah menjadi gamma total, nggak ada yang dari cair menjadi etektik.
Ya, teknik ada di 2,14 sampai selebihnya. Tapi nanti di bawah baru kita lihat ada tektoid. Ya, jadi kita lihat kalau kita turun ke bawah, gamma itu akan berubah menjadi Fe3C sebagian. Nah, sampai titik segini gamanya masih ada. Ya, kalau kita katakanlah punya yang 1%, gimana ngitung gamanya? Atau bagaimana menghitung Fe3C-nya? Fe3C kan diwakili titik ini nih. Gamma diwakili oleh titik ini. Sehingga gamanya adalah ini dibagi dengan total. Artinya apa? Fe3C-nya sedikit. Nah, itulah yang kemudian kita lihat dalam gambar yang ini. Nah, yang ini nih, yang kanan. Ya, Fe3C-nya ada di batas butir. Yang putih-putih itu. Kemudian karena gamma berubah sesuai dengan reaksi etektoid, ya, maka dia berubah menjadi etektoid atau perlit, yaitu yang garis-garis ini. Ya, ini semua ini adalah perlit ini semua gitu ya. Ini adalah perlit semua gitu. Gitu. Nah, nanti bisa sampai gambar seperti ini nanti skemanya. Oke, sebentar saya lihat. Nah, sekarang kita lihat pada gambar ini. Ini slide-nya udah saya share ya. Sudah. Sudah saya share belum slide-nya? Sudah kayaknya Pak yang dulu. Nah, ya. Oke, nanti dipelajari lagi ya. Ini seperti ini, katakanlah kalau kita sudah ada di daerah gamma 100%, kita nggak usah lihat lagi yang di atasnya jadi apa. Nah, kita lihat yang di bawahnya. Nih, awalnya kan gamma. Ya. Kemudian di titik ini terjadilah pengintian fasa alfa. Ya, yaitu di batas butir. Jadi gamma itu kan udah punya butir nih. Gamma udah punya butir. Kemudian terjadi pengintian fasa alfa. Lama-lama alfanya otomatis ya, makin turun ke bawah dari titik ini sampai ke titik ini, maka alfanya bertambah. Tuh, alfanya bertambah, jadi membesar ya, alfanya makin banyak. Tetapi tidak semuanya jadi perlit atau etektoid. Kalau semua itu berarti harus di komposisi ini. Nah, di sini kan berarti apa? Berarti di sini ada titik, karena ini adalah daerah dari alfa ya, plus gamma. Oh, sorry, gamma gitu ya. Maka di titik ini kita coba berhitung gamanya seberapa. Gamma kan di temperatur ini diwakili oleh ini. Ya, alfa diwakili oleh ini. Jadi alfanya adalah segini per ini. Oh, sorry. Per itu, sedangkan gamanya adalah itu dibagi dengan itu. Kaidah lengan. Sehingga kalau kita lihat nih gambar strukturnya, sketsanya nih. Ya. Bentar. Kita lihat nih. Sampai titik tektoid, alfanya udah maksimum nih. Jadi alfa ini udah maksimum nih. Ya, yang lainnya ada gamma. Nah, gamma itu yang kemudian berubah menjadi perlit. Yaitu yang di arsen ini biru orange ya. Mengapa kok warnanya sama? Karena ini adalah alfa ya, dan ini juga alfa, tapi alfa yang menjadi bagian dari tektoid. Gitu ya. Sampai sini ada komen atau ada pertanyaan? Yang biru Fe3C, yang orange adalah alfa. Nah, mengapa sekarang?
kok kita gambarkan kok yang biru FV3C-nya kecil? Karena gini, kita lihat ya, ini skala ya, skala di sini ada alfa nih, yang 0,22 tadi, 0,02 kayaknya. Dan di sini ada FV3C 6,7% karbon. Nah, jadi kalau kita lihat di perlit adalah di sini 0,76 ya. Maka Fe3C-nya berapa? Ini dibagi itu. Ya jelas lebih sedikit dibandingkan alfa. Alfanya itu adalah dibagi dengan itu. Maka kita menggambarkannya di sini juga Fe3C-nya lebih sempit daripada si alfa. Kan dipelajari nih titik ini nih. Ya, maka kemudian katakanlah tadi kan kita lihat alfa ya. Saya perkecil dulu. Nah, yang putih-putih ini yang terbentuk lebih dahulu. Stabil. Karena alfa itu stabil sampai temperatur kamar. Kita dapatkan sampai temperatur kamar. Ya, jadi sedangkan yang perlit ini, yang ini awalnya kan adalah gamma. Nah, ini nih gamma nih. Nih. Gamma kemudian berubah menjadi perlit. Ya, jadi cemented, Fe3C, Fe3C alfa, Fe3C alfa dan sebagainya. Dan ini berkembang terus. Ya, sampai seluruh austenit yang masih ada pada temperatur itu akan berubah menjadi perlit. Ya, perlit itu adalah yang ini yang arsirat, seperti arsirat ini. Tapi ini real aja ini. Ini yang kita lihat di bawah mikroskop. Kita melihat adalah kondisi seperti ini. Baik, apakah ada pertanyaan atau ada komentar? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, maka dilatih aja ya, nggak usah dikumpulkan ya. Tapi dilatih saja, misalnya, kalau baja ya tadi lah 1,5%, ya 1,5% katakanlah. Reaksinya sama, kurvanya hampir sama, hanya posisi temperaturnya agak bergeser. Dan kemudian kalau kita mau lanjut sampai kepada estimasi struktur mikro, tapi dilatih aja coba dulu ya. Nanti kita diskusikan kalau ada kendala, sampai kepada nanti pakai kaidah lengan, kira-kira berapa persen Fe3C yang terjadi, berapa persen alfa yang terjadi, ya dan sebagainya. Jadi tolong dilatih yang 1,5%. Ya 1,5%. Nanti gongnya adalah di sini nih nanti. Kalau kita udah sampai situ udah bisa paham betul, maka itu berarti udah cukup ya. Nanti kita lihat di situ, hanya kalau di situ yang pelik emang ada di sini. Tapi apapun yang terjadi, ya katakanlah ini berapa persen nih? 0,5% lah. Ya karena titik ini adalah kalau nggak salah ini adalah 0,5, ini adalah 0,1 dan yang ini adalah 0,18 ya, 0,3%. 0,3% kira-kira. Nah, tetapi apapun yang terjadi di atas ini, kalau kita turunkan temperatur, akhirnya semua sampai pada suatu keadaan di mana seluruhnya itu austenit. Turun gitu ya sampai austenit. Jadi kita nggak peduli di atas mau jadi apa gitu ya, reaksinya seperti apa, tapi yang akan finalnya nanti strukturnya itu akan terbentuk, itu adalah yang di bawah ini yang kita perlu pahami gitu. Ya, apa saja yang terjadi. Nah, itu tadi skemanya sudah kita bahas. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri sampai minggu depan. Selamat berlatih, tapi usahakan berlatih semaksimal mungkin. Ya, karena saya katakan bahwa
Kalau kita sudah menguasai diagram FW3C ini, maka kita tidak akan kesulitan kalau ada diagram paduan yang lain. Ini saya kasih contoh dulu nih. Mungkin supaya surprise. Oh, ya, lihat. Ini diagram paduan antara CU dengan ZN. Ya, kelihatannya kompleks, tapi mempelajarinya sama aja dengan yang FW3C, semua udah ada di situ. Ya, ini ya udah. Tapi di sini pasti dikasih tahu liquid, ada alfa, ada beta gitu ya. Kemudian unsur utama aja, di sini ada gamma, ada epsilon gitu, ada ini juga. Ini semua pasti dikasih tahu. Nggak mungkin nggak dikasih tahu ya, karena yang kita lengkapi kan hanya daerah antaranya saja. Kemudian ada kurva seperti ini lagi nih, Mg dengan Pb. Nah, ini ada sama aja semua peristiwanya. Ada garis solvus ya. Kalau di sini Mg dengan Pb ada senyawa. Senyawanya adalah Mg2Pb. Ya, ada garis etektik. Etektiknya ada dua nih. Ini yang satu, di sini ada etektik dua. Tapi semuanya sama saja dengan udah lengkap tuh di FE3C itu udah lengkap. Jadi fenomenanya kalau ke yang lain itu saya kira nggak ada yang hampir nggak ada yang berbeda sekali gitu. Fenomenanya semua ada di sana. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan tolong seperti saya katakan dilatih ya, dilatih dan kemudian berapa persen aja coba aja iseng-iseng mau 5%, mau itu berapa persen, maka coba dilatih, dipahami step by step. Dan ini hanyalah masalah ketelitian, nggak sukar sebetulnya ya. Jadi kita nanti adopt kurva pendinginan, kita juga menghitung komposisi fasa pakai kaidah lengan gitu ya. Maka itu semuanya bisa kita lakukan gitu. Nggak susah. Jadi yang penting adalah teliti. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Dan selamat beristirahat. Terima kasih, Pak. Oke, Baik, terima kasih, baik. Pak. Sampai minggu depan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Bro.